الحمد لله الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الهدى وعدى عنهم من سماع الحق كل حجاب من سهام الجحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Angku-angku ni niat mama alim ulama cadik pandai sudah bedam dalam nagari kapai tapi patanya orang pulang kabar barito yang sama-sama hamba hormati. Ibu-ibu puluhan dong di pembeli rumah nang kadang kok kita sampai minta makan kau sampai minta minum dan sama-sama hamba hormati. Dan tak lupa juga pemuda dan pemudi sebagai tonggak estafet bangsa dan juga negara yang akan menjadi calon ulama di masa depan yang sama-sama saya hormati. Ma'asyiral muslimin jamaah tarawih rahimahumullah. Sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah. Hanya kepadanya kita memanjatkan segala bentuk pujian dan memohon pertolongan. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan jiwa ataupun keburukan amal. Barang siapa yang ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang hamba pun yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan olehnya, maka tidak ada satupun hamba yang mampu memberinya petunjuk. Bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Quran surah Ali Imran ayat 102. Tidak dipertanyakan lagi bahawa Allah Ta'ala telah mengkaruniakan kita dengan berbagai macam nikmat. Salah satu nikmat tersebut adalah Allah Ta'ala kasih kita dalam lingkungan yang ranah Islam, yang berpedoman kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mazhab fikih yang tepat. Ini yang akan menjadi topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Dan tak lupa pula, salawat beriringkan salam senantiasa kita curahkan kepada imam terbaik sekalian manusia, panglima kita di skala perang, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Kita bisa saja melakukan salawat Jibril. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin jamaah tarawih rahimahumullah. Pembahasan kita kali ini dilandasi oleh Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faradduhu ila Allahi wa rasulihi in kuntum tu'minu billahi wa yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri bagi engkau. Jika kamu berbeda pendapat tentang satu hal, maka kembalikanlah kepada Allah, yakninya Al-Quran, dan Rasul, yakninya Sunnah. Jika
jika kamu beriman kepada Allah di hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik bagi akibatnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Bagaimana caranya kita mentaati Allah? Caranya kita mentaati Allah adalah mentaati perintah beliau, meninggalkan sekalian larangannya. Bagaimana kita mengetahui perintah dan juga larangannya? Yakninya kita bisa mempelajari dari isi kandungan Al-Quran. Kemudian bagaimana kita caranya untuk mentaati Rasul? Cara kita untuk mentaati Rasul adalah dengan cara mengamalkan Al-Quran, mengikuti hadis serta sunnah-sunnah dari Nabi. Melaksanakan sekalian perintah oleh Rasulullah SAW dan menjauhkan dari sekalian larangan. Dari mana bisa kita mengetahui larangan dan juga perintah Rasulullah? Sudah tentu dari mempelajari hadis sunnah Rasulullah SAW. Kemudian perintah Allah adalah ulil amri minkum, pemimpin yang berkuasa di antara kalian. Lafaz ini kita artikan secara luas, bukan hanya dalam keadaan pemerintahan, tetapi sampai kepada ulama yang memang berada di jalan Allah dan Rasul sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris bagi Nabi, dan kewajiban kita sebagai orang awam adalah mengikuti kepada ulama yang benar, yaitu ulama yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis serta tuntunan Rasul. Maka dari sinilah peranan imam mazhab. Apa itu mazhab? Berasal dari kata zahaba yahzabu, memiliki arti berjalan, dan kata mazhab memiliki arti kata mengikut, pedoman ataupun metode. Maka mazhab adalah alur berpikir, pendapat, kepercayaan, ideologi, doktrin, ajaran, pedoman, aliran-aliran dalam hukum yang merupakan hasil dari ijtihadnya para imam. Ada 3 respon masyarakat dalam melengkapi terhadap mazhab ini. Respon masyarakat yang pertama adalah masyarakat yang paham betul apa itu mazhab, dari mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Orang-orang tersebut paham betul, dan orang-orang tersebut biasanya berada dalam lingkungan pesantren atau kajian-kajian Islami lainnya. Respon masyarakat yang kedua adalah masyarakat awam yang terlalu tidak familiar dengan istilah-istilah ilmiah, masyarakat yang notabene dalam beribadah, yang bersandarkan kepada fatwa-fatwa ulama yang menekan kesimpulan dari ustaz-ustaz terdekatnya. Dan ada pula respon orang yang ketiga, ada juga orang yang merasa lebih bisa memahami akan Al-Quran dan hadis. Dia menganggap dirinya bisa, memiliki kemampuan sendiri dalam berijtihad dan mengambil istinbat hukum sendiri. Slogan orang ini adalah Islam kembali kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak dari dalil Al-Quran yang bersifat ijmal atau umum, yang sangat sulit dipahami oleh logika, sehingga dibutuhkan kejelian dan kesungguh-sungguhan dalam mencari sabda Rasulullah. Antara lainnya dalam surah Al-Baqarah ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maka ayat ini tidak dapat diartikan secara harfi,
Sebab kata mendirikan di ayat tersebut perlu kita tafsirkan. Sekarang saya tanya, bagaimana bapak dan ibu bisa mengetahui gerakan dari solat? Disinilah letak kegunaan dari sunnah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Fathul Bari nomor 595. Maka disinilah muncul gerakan solat yang kita ketahui dari pandangan beberapa ulama yang berbeda. Dan itulah yang disebut dengan perbedaan mazhab. Pada dasarnya, tidak ada umat manusia yang saat ini yang tidak berpegang kepada satu mazhab sekalipun. Banyak yang mengada-ada dan menafikan hal itu. Jadi apakah penting mazhab bagi kita? Jawabannya adalah tentu penting. Mazhab bagi kita adalah tuntunan untuk beribadah yang sesuai dengan ahlu sunnah wal jamaah asy-syafi'iyah. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Semoga hidayah Allah menaungi kita semua dan membawa amal kita sebagaimana amalan para imam mazhab yang kita ikuti, yakni dalam redha dan ma'unah Allah Ta'ala. Dan semoga Allah hapuskan keraguan serta kesombongan dalam kalbu kita semua. Mungkin sampai di sinilah tausiah yang dapat saya sampaikan. Salah-salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.